Baik Bapak Ibu, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan tatap maya kali ini kita akan membahas refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Jadi pada tatap maya kali ini waktunya 1 JP atau 45 menit Bapak Ibu. Jadi nanti kita fokus hanya merefleksikan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi kemarin kita sudah belajar beberapa macam jenis refleksi. Nah, nanti akan kita diskusikan di sini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa. Monggo, karena ini Pak Aslah yang pakai peci. Pak Aslah, monggo pimpin doa. Pak Aslah, Pak Aditya ini yang pimpin. Langsung dicopot ya Pak. Monggo Gus. Gus sinten niki? Gus Aslah nggih. Monggo. Gus Aslah mawon. Gus Aslah monggo dipimpin doa. Hanya mimpin doa saja, tidak harus berdoa bersuara. Monggo Pak Aslah. Ya, monggo Pak, monggo Bapak Ibu, mengawali kegiatan pagi hari ini kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Semoga hari ini beri lancar dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan Pak Siswoyo. Monggo Pak. Terima kasih Gus Aslah. Semoga barokah. Ya, Bapak Ibu, kita kembali seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa pada hari ini kita akan membahas refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Kira-kira Bapak Ibu sebelum materi kita lanjutkan masih ingat enggak kemarin tuh refleksi itu jenisnya apa saja? Ini masih ada yang masih ingat Bapak Ibu? Pak Uda mungkin masih ingat? Atau yang lain? Yang lain dulu Pak, yang lain. Yang lain monggo. Kita yang lain sinten iki? Pak Eka maksud. Oke. Jadi kemarin ada beberapa jenis refleksi ya, kan framework, Burton dan di kan ngoten to nggih. Betul apa betul nih Bapak Ibu? Sangat betul. Nah, itu yang nantinya kita bahas hari ini jenis-jenis refleksi tersebut. Bagaimana panjenengan sudah mengaplikasikan refleksi kedua jenis refleksi? Apakah jenengan hanya pakai yang GIF atau yang foto? Itu. Oke, sesuai kesepakatan kita untuk menyalakan kamera dan ini ya kita nggak usah saya sampaikan lagi ya, berulang kali sudah saya sampaikan. Untuk tujuannya kali ini memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Oke, secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Jadi ini berulang kali memang dalam modul ini tujuannya yaitu berpusat pada murid atau peserta didik Bapak Ibu dan menyenangkan. Kalau menyenangkan saya yakin untuk PJOK sudah jadi barometer atau promotornya. PJOK pasti menyenangkan kata Pak Eka yang dulu. Nggak ada yang nggak suka dengan PJOK kata Pak Eka kan begitu. Oke, yang untuk capaian akhir pelatihan kali ini, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesi sebagai guru PJOK sehari-hari. Jadi guru harus mempunyai perkembangan setelah dari refleksi ini, apa yang harus kita rubah. Jadi perubahan itulah nanti yang menjadi tolak ukur untuk PKG kali ini. Jadi jenengan saat ini jenengan sudah bisa, tapi bagaimana lebih bisa lagi mengelola pembelajaran tersebut. Seperti itu. Jadi tujuannya setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan
diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu yang pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan kepedulian pada murid. Nah, ini kemarin juga kita sudah kupas tuntas bahwa bagaimana sih kalau kita setelah pembelajaran itu merefleksikan apa yang diinginkan oleh siswa. Apakah pembelajaran hari ini cukup berhasil? Nah, tandanya berhasil itu apa? Berarti anak-anak itu sudah mengambil perannya masing-masing. Seperti itu. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Tadi sudah sebutkan ada GIP, ada Boston, dan ada model-model yang lain banyak. Ada yang model kopi, ada apa gitu kan. Kalau Bapak Ibu sudah membaca di modul pasti banyak banget. Jenengan pilih salah satu di antara model-model itu yang jenengan enak pakai ini aja refleksinya seperti itu. Oke. Yang selanjutnya, peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Kira-kira Bapak Ibu sudah mempraktekkan refleksi setiap selesai pembelajaran? Sampun, Pak. Sampun nggih. Kalau Pak Huda sendiri paling nyaman memakai yang model seperti apa, Pak? Atau mungkin aku nggak terkonsep Pak Sis, yang penting saya refleksi seperti itu mungkin. Iya, Pak, seperti itu. Yang penting ada refleksi gitu. Nggak tahu itu jenisnya apa nggih. Betul, Pak. Mungkin yang lain Bapak Ibu, yang lain monggo. Apakah sudah pernah mempraktekkan untuk refleksi setelah mempelajari refleksi? Kenapa saya tanya seperti itu? Karena agenda hari ini yaitu analisis tulisan refleksi. Jadi kita akan menganalisis refleksi yang sudah kita tulis Bapak Ibu bersama siswa. Berbagi hasil analisis. Nanti kita akan berbagi di sini. Nah, ini analisis tulisan refleksi. Bapak Ibu kan tadi sudah menulis, sebelumnya juga sudah pernah melakukan. Nah, kali ini ada beberapa pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu yang harus jenengan tulis di sini. Nanti saya sediakan di link tadi. Ini nggak usah pakai ini aja, nanti ribet karena pakai Bapak Ibu loh, langsung terima kasih kan. Enak ya itu. Nah, ini kita mulai menganalisis Bapak Ibu. Mulai dari sini. Bapak Ibu silakan buka tautan yang saya kirim di grup tadi. Bisa di WA, di grup WA. Iya, Pak. Siap. Silakan ditulis, diisi di situ. Ada yang kurang jelas nanti boleh ditanyakan. Atau mungkin saya kirim di chat. Kalau di chat juga nggak apa-apa. Nih. Nanti hasilnya seperti ini. Nih, sini sudah ada namanya panjenengan semua. Yang pertama, bagaimana saya menurut refleksi selama mengikuti pembelajaran. Apa biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang saya tulis di sini? Ini saya tulis. Berarti artinya begini Bapak Ibu. Bagaimana saya menulis refleksi mengikuti pembelajaran? Jadi bagaimana yuk? Jangan sesuaikan aja. Saya menulis refleksi sesuai dengan model apa, Gibbs apa Borton. Kemarin coba saya bukakan ya Bapak Ibu. Sambil mengulang nggak apa-apa, sambil jenengan sambil menulis. Ada kendala untuk membuka link?
refleksi. Mau menanggapi paslah piye Solawatan Pak. Sik, tenang dulu. tugasnya apa ki mau disuruh apa aku nulis kok ora kena nang linge ini.
Bisa ini Pak. Masa nggak bisa Pak? Pak udah monitor. Ini namanya kok hanya ada orang 6 ekor atau 8 ekor ini? Yang di geser ke bawah Pak. Terus ke bawah. Ini kan ada di bawah nih Bu. Oke. Nah. Ini ditulis apa gitu? Sesuai pertanyaannya di atas itu Pak. Apa tedong ya Pak? Kenapa? Ini Bisa diedit Pak sih. Ini harus di-download dulu atau gimana? download buat salinan boleh. Langsung jenang isi di situ juga boleh. Langsung Nanti diisi nggak bisa. download terus buat salinan atau download langsung gitu nggak apa-apa Pak. Nanti karena nanti itu yang jenengan upload juga di tugas. Ini saya nulis kok bisa ya Pak? Loh, kok bisa? Jenengan Oh, saya sorry Pak. saya tidak edit. Ya. Oke ya, sorry. Sudah Pak. Klik lagi Pak. Langsung diisi. Langsung diisi situ nggak apa-apa. Jadi itu Pak Roni sudah mulai nulis. Langsung tulis itu aja, nanti kita bahas bareng-bareng nggak apa-apa. Jadi yang atas ini sambil nulis nggih. Sambil nulis. Selain menghitung pembelajaran mulai dari menurut 1 sampai 3, kapan biasanya saya menulis refleksi? Tulis, nggak bisa ditulis. Sudah bisa Bu? Nggak bisa Pak. Oke. Saya kirim ulang nggih. Coba klik lagi Pak. Iya Pak, sudah bisa. Oke. Belum bisa ditulis. Pak Uday bisa? Bisa Pak. Dikeluarkan dulu, login lagi bisa. Ya. Yang tadi keluar dulu langsung klik lagi. Sambil saya pandu nggih Bapak Ibu biar cepat. Jadi bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran ini gitu. Ya jenengan tulis saja, saya menulis refleksi materi ini yang bisa saya ingat atau gimana. Nah itu Pak Andri sudah nulis itu.
Tidak bisa nulis Pak ya? Ini teman-teman bisa nulis Pak Aris. Jenengan tulisan tadi keluarkan lagi, terus jenengan klik lagi di apa? Linknya itu Pak Aris. Ini keluar dulu berarti. Ya, keluar dulu. Keluar apa? Keluar yang jenengan tulis ya, bukan keluar zoom-nya. Keluar yang jenengan untuk nulis itu loh. Itu keluar, Ya. gitu aja. Terus klik lagi. Masuk lagi. Ya, masuk lagi yang itu. Linknya itu. Ini Pak Uda sudah nulis. Pak Eka. Bumut sudah. Ini Pak Andri juga sudah nulis semua. Saya tak izin minum sebentar. Bapak Ibu boleh sambil ngopi, sambil makan boleh. Kalau yang atas sudah, Bapak Ibu boleh langsung pindah ke bawahnya. Bawahnya itu bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi. Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus menulis refleksi. Harus memulai menulis refleksi. Jangan tulis. Nah, ini Pak Uda juga sudah di bawahnya lagi. Nanti kalau jenengan sudah selesai, boleh di download sendiri-sendiri nggak apa-apa. Dimasukkan ke ini jawaban.
Sambil saya absen gitu Bapak Ibu. Teman kelima Pak Aditya. Dua dan 4, 6, 8, 9, 10, 11. Lagi ini ya. Loh, habis nulis kok hilang lagi, Pak? Yang mana Pak? Habis saya ketik kok hilang lagi, ini gimana ya? Tak pindah ini. Pindah kemana nih? Jenengan Pak Sinten masih ada kok? Hah?
Pak Sinten iki. Aris. Habis nulis kok Ada. hilang ini tulisan. Ada Pak, ada masih. Ada di atas ini Pak. Kelihatan nggak di layar? Ini. Di layar saya kelihatan nggak, Pak Nah, Aris? sebentar. Nah, ini ya sih. Oh, sudah ya. Oh, ada. Sekarang tinggal pindah ke bawahnya Pak Aris. Ini ada lagi di sini nih. Oke, siap. Yes. Ini sambil saya cek tugas panjenengan nggih. Ini yang tugas ini Bapak Ibu elaborasi 1.1.B.2 ini yang mengerjakan baru Pak Huda dan Pak Munir nggih Bapak Ibu. Mohon dilengkapi biar nanti tidak jadi sandungan panjenengan. Apa itu, Pak? Di modul 1.1.B.2 itu ada ya semacam tugas refleksi saja. Ya, orientasinya jenengan sebagai guru PJK kemarin itu apa kan gitu. Di sini kan Pak Huda sudah jawab. Pak Huda sama Pak Munir aja nih yang jawab. Yang lain belum semua. Belum sempat, Pak. Ada kegiatan. Nggih. Nanti bisa tanya yang lain ya Bapak Pak Aris. Dibagi waktunya memang kita memang banyak kegiatan juga. Ngedem pikir, Pak, ngedem pikir. Nggih. Alon-alon, sementing kelakon. Hari dua
Sampai berapa Pak ini? Kok wakil tenan? Wes.
Paris kok bersuara terus toh, Pak. Apane As, aku jadi pendiam ngene kok ijek mbok lo. Iya iya. Gimana Bapak Ibu?
Ada kesulitan atau sudah selesai? Ini Pak Alfian ini nggak pernah aktif kemana ya? Padahal masuk ini. Ibu Pak Alfian, Sebelum apa Pak Roni? ibu di sekolahan. Sibuk. Ibunya juga sakit di rumah sakit. Oh gitu. Iya. Biasanya Zoom itu juga saya kabari Hmm. ketika di rumah sakit. Pak Alfian ini masuk terus Pak. Cuma tugasnya yang belum. Ya, tadi sudah saya obrai dan kasih beberapa juga. Oke. Oke, Bapak Ibu, kita akan bahas nggak semuanya karena waktunya juga nggak mencukupi. Ini juga sudah 40 menitan. Kira-kira siapa yang mau mengutarakan ini, mau mempresentasikan atau menyampaikan? Dimulai dari Sinten iki. Bumut mungkin, Bumut. Yang pertanyaan awal Bumut mungkin panjenengan awali Bumut. Yang bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran model dari 1.1 hingga nih, kapan biasanya saya menulis refleksi, apa saja yang saya tulis. Monggo Bumut bisa dibacakan hasilnya jenengan Bumut. Saya melakukan refleksi di akhir pembelajaran sambil nyantai dengan peserta didik, melakukan tanya jawab tentang materi yang sudah kita lakukan, kesulitan yang dihadapi peserta didik dan bagaimana pembetulannya bisa dilakukan dengan melalui teman sejawat atau pemberian contoh dari guru. Oke, berarti Bumut ini mengemas dengan santai, duduk santai dengan peserta didik. Biasanya Bumut langsung anak-anak ditanya langsung atau jangan kasih semacam kuesioner gitu Bumut? Ketika refleksi jangan mungkin saya langsung ke anak, langsung tanya jawab ke anak tentang pembelajaran yang sudah kita lakukan. Oh gitu nih. Jadi nggak perlu pakai instrumen-instrumen gitu Bumut. Oke, siap. Terima kasih Bumut, sangat luar biasa. Jadi menurut Bumut ini dikemas dengan nyantai, biar anak-anak juga nggak terbebani dan langsung tanya jawab, nggak buang-buang waktu mungkin menurut Bumut. Tapi terkadang juga perlu juga untuk didokumentasikan dengan cara menulis di selembar kertas. Biasanya memang di PMM juga dibutuhkan itu Bumut dan mungkin teman-teman yang lain. Sesekali mungkin perlu juga dengan instrumen atau kertas guna penunjang untuk diupload di tugas. Tapi ini saya sendiri juga gitu, setuju dengan Bumut. Jadi kita kemas sesantai mungkin biar anak-anak nggak merasa saya disuruh apa atau ini kayak gitu. Oke, untuk yang pertanyaan kedua. Yang kedua ini bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi, apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus menulis refleksi. Pak Andri, monggo Pak Andri. Monitor Pak Andri Wardana. Oke Pak, izin. Siap, monggo Pak Andri. Yang nomor berapa Pak? Ini soalnya nulis yang ke-8. Oh ini Pak Andri. Bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi, apa yang muncul di pikiran? Tuh. Oh iya. Nomor dua. Hal apa saja? Perasaan saya ini. Perasaan saya selama menulis refleksi merasa sangat senang sekali. Terus yang kedua, apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus memulai menulis refleksi, yaitu yang muncul yaitu adalah hambatan
atau kekurangan, kelebihan, dan hasil atau capaian yang dilaksanakan. Itu Bapak. Berarti selama menulis Pak Andri merasa senang karena bisa merefleksikan diri sendiri kita juga ya Pak. Nggih, Pak. Kita bisa mengetahui seberapa keberhasilan kita menguasai materi tersebut gitu nggih. Nggih. Siap. Terima kasih Pak Andri. Nggih, Bapak. Untuk yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Nah, ini tantangannya ini. Ini sudah. Pak Roni. Monggo Pak Roni. Yang ketiga Pak Roni. Siapa? Hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Ya, Pak. Dengan menulis refleksi, saya bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan ketika saya mengajar. Kemudian, hal apa yang masih menjadi tantangan? Hal yang masih menjadi tantangan ketika menulis refleksi adalah konsistensi untuk menulis refleksi tersebut. Iya. Ini hampir sama dengan saya nih Pak Roni gitu. Memang rata-rata guru-guru orang lapangan lah untuk konsisten itu susah gitu Pak Roni gitu. Memang kita harus memulainya bagaimana biar bisa konsisten. Saya sendiri kadang-kadang tuh yang terakhir gimana anak-anak, oke ya udah, kadang-kadang anak-anak udah ke kantin ya seperti itu gitu. Iya, konsistensi. Siap, konsisten memang itu menjadi kendala untuk Pak Roni dan mungkin sebagian seperti saya juga memang kurang konsisten. Oke, selanjutnya yaitu bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini. Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Pak Roni, Pak Andri sudah, Bu Sri sudah, Pak Aditya nih. Monggo Pak Aditya. Monitor Pak Aditya. Pak Aditya ada, masih ada? Oke, Pak Aditya belum nyaut. Oh, Pak Aditya keluar nih. Oh. Mungkin Pak Munir bisa Oh, nyampaikan? iya ya. Kalau saya itu membuat rubrik, Pak. Istilahnya kalau refleksi itu kan, kalau menurut saya yang saya ajarkan di SMP itu evaluasi. Dan saya membuat evaluasi, lalu membuat perencanaan langkah selanjutnya yang akan saya ajarkan setelah pembelajaran atau materi pembelajaran yang akan datang itu harus lebih baik daripada yang sudah saya lakukan. Jadi evaluasi itu saya tunjang dengan perencanaan, Bapak. Saya tulis di rubrik gitu. Perencanaan yang sesuai dengan minat bakat dan kemauan anak-anak. Agar pembelajaran itu bisa terkesan rileks, santai, dan menyenangkan. Sehingga apa yang akan saya lakukan nanti setelah pembelajaran ini ke pembelajaran berikutnya, itu betul-betul bisa dipahami dan dipraktekkan oleh anak-anak sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan. Dan itu saya kelompokkan, Bapak. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Munir. Jadi Pak Munir menggunakan instrumen atau rubrik ya. Betul, mungkin betul. Dengan tujuan anak-anak juga mudah tinggal ngisi, terus panjenengannya juga mudah punya dokumen. Oh tadi yang refleksi hasil dari anak-anak ini loh. Oh iya, saya betul. seperti itu. Mungkin kalau menurut Pak Munir seperti itu nggih. Jadi kita memang selain punya dokumen sebagai portofolio juga mudah untuk diingat-ingat gitu nggih. Iya betul Pak. Untuk memudahkan langkah selanjutnya, pembelajaran selanjutnya. Oke, takutnya bar dieling-eling, tinggal ngopi lali nggih Pak Munir. Iya, betul. Terima kasih Pak Munir. Oke, Bapak. Sama. Selanjutnya, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi?
keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya ini sinten iki masa harus saya tunjuk nih Pak Aris mungkin monggo Pak Aris tinggal Pak Aris sudah menulis ini monitor Pak Aris Oke, Pak Aris mungkin lagi nulis ini. Mohon maaf, Pak Sis. Mohon Siap. maaf. Untuk saya itu memang belum saya tulis di situ. Baru saya konsep, Pak Sis. Biar Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti setelah itu, ini, ya. setelah ini baru nanti saya tulis. Saya menyadari, Pak, karena waktu juga. Iya, nanti ini baru saya tunggu juga nggak selesai. Nanti setelah- nanti dilanjut seperti ini nggak apa-apa. Iya, iya, Bapak. Terima kasih, Bapak ya. Siap, Pak Munir, luar biasa. Pak Aris niki pripun? Atau langsung ke Pak Aslah? Pak Aslah monitor. Bilang kabeh iki. Pak Uda mungkin Pak Uda. Nah, Pak ditinggal di dewe iki piye iki? Putus Pak. Pak Uda mungkin Putus. suara saya dengar? Gak jelas Pak. Oke, Pak Uda, suara saya dengar sekarang? Namun, Pak. Oke. Monggo Pak Uda niki. Hasil panjenengan dipaparkan mungkin biar teman-teman juga bisa mendengarkan. Halo monitor. Downloadnya di mana ya Pak? Oh nanti ya Pak setelah ini kita download ya, jangan bacakan dulu ini biar selesai. Nanti nggak selesai karena hanya 1 GB nih. Siapa? Kasian ya, molor. Yang ini Pak Uda yang saya presentasikan jangan baca. Ini pertanyaannya ini Pak Uda. Ya. Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi itu. Nah, ini hasil Pak Uda, monggo. Dengan membuat tabel refleksi akan memudahkan guru dalam mengidentifikasi kemampuan anak. Keterampilan guru dibutuhkan selama refleksi adalah kemampuan untuk menganalisa kelemahan selama pembelajaran, kemampuan untuk membenahi kelemahan tersebut. Jadi Pak Uda membuat tabel, nggih. Buat tabel refleksi Pak dengan beberapa indikator-indikator. Oke. Siap Pak Uda, luar biasa nih Pak Uda. Ini yang terakhir nampaknya Pak Aslah monitor Pak Aslah. Atau mungkin yang lain. Ini yang terakhir nih apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif. Siapa yang bisa membantu saya? Ini yang terakhir nih, pertanyaan untuk diri kita ini. Mungkin yang lain? Monggo. Izin, Pak. Ya, siap Pak Andri, monggo. Apa yang saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif, yaitu dengan pemeriksaan keyakinan mendasar tentang pengajaran dan pembelajaran, serta keselarasan guru dan praktek di kelas maupun di luar yang sebenarnya sebelum, selama, dan setelah materi yang diajarkan. Yang kedua yaitu siapa yang bisa membantu saya. Yang membantu saya adalah kepala sekolah, rekan guru atau teman sejawat, dan peserta didik. Terima kasih. Luar biasa Pak Andri atas
Mungkin yang lain selain dengan Pak Andri mungkin sudah setuju dengan Pak Andri semua, atau mungkin ada tanggapan lain atau tambahan dari Pak Andri ini. Ini untuk diri kita sendiri. Tak jempol Pak Andri, tak jempol. Wakeh jempol. Mungkin masalah bagaimana masalah ini? Tak Oh, pakai dari ini tadi. pertanyaan nih. Apa ini pertanyaannya ini? Dirjum. Pertanyaannya ini Pak Aris. Pak Aris, Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Reflektif itu kan berarti perubahan setelah direfleksi itu apa yang saya rubah itu. Siapa yang bisa Yang membantu saya lakukan saya? memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif. Itu ya Pak ya? Oke. Ya pasti Betul. melaksanakan refleksi Pak. Itu yang Ah, pasti. Siapa yang bisa membantu saya? Siswa dan teman sejawat. Tetap di sini perlu kolaborasi, nggih. Ya. Menurut Bapak Ibu semua, nggih. Oke, Bapak Ibu yang sangat luar biasa, alhamdulillah untuk refleksi di modul paradigma guru. Jadi materi ini, refleksi ini untuk diri kita sendiri, ya Bapak Ibu. Untuk mengukur sejauh mana kita memanfaatkan model refleksi, atau bagaimana kita sudah mempraktekkan atau belum, tingkat keberhasilan seperti apa. Itu ini untuk mengukur diri kita. Saya yakin panjenengan sudah semua, mungkin model-modelnya saja yang berbeda. Tadi ada beberapa model yang sudah saya screenshot, mungkin panjenengan terlewat belum membaca di modul, saya kirim di grup WA tadi. Jenis-jenisnya itu apa, sudah seperti apa. Itu. Nah, untuk yang belum selesai nanti bisa diteruskan. Terus kalau sudah selesai nanti boleh dari tulisan panjenengan itu untuk menjawab soal yang di modul. Jadi intinya modul itu ya apa yang sudah kita panjenengan tulis ini nih yang kita bahas. Ya udah dituangkan saja di situ. Karena di sini tidak ada yang salah, semua kan benar. Ya menurut panjenengan itu apa sih yang jenengan sudah rasakan terkait refleksi. Termawon nih Bapak Ibu. Iya Pak. Oke, siap. Ada pertanyaan sebelum kita closing? Cukup Pak. Tanya Pak, Nggih, monggo. Jawa. Monggo, nggih. ini untuk yang tugas berapa Pak ya? Modul berapa ya ini? Oh, nanti direfleksi Bapak. Di Refleksi. ini. Ini kelihatan nggak Bapak? Yang jelas tadi kan gambaran saja tuh Pak. Selama ini saya juga sendiri belum pernah melakukan refleksi itu. Anda kan gambaran seumpama saya melakukan refleksi. Betul sekali Pak Aris. Jadi memang tujuan Gambaran saja kan. modul Tidak tahu ini mungkin Pak Huda sudah melaksanakan itu. Ya kan, dari gambaran memang harus direalisasikan Bapak Pak Aris. ya. Kalau menyarat saran dari modul seperti ini. Karena Ya. apa? Tanpa refleksi nanti ya kita nggak tahu. Nah, iya Yang kan selama mengikuti pembelajaran ini kan belum pernah melaksanakan refleksi sendiri, paling menggambarkan. Ya, kemungkinan betul. kalau kita melakukan refleksi kan seperti itu kan gitu. Siap Pak Aris, nggih, seperti itu. Jadi karena modul ini tujuannya kan pembelajaran mendukung peserta didik nggih. Berpusat pada peserta didik. Nggih, berpihak juga berusaha. Maka kalau kita nggak refleksi, lah senengnya muridku ki apa cah kan. Yuk kita seneng tapi seneng kabeh apa enggak kan ngoten toh. Ya, tujuan dari itu. Kalian nggak mengerti gitu loh Pak. Betul sekali. Ya, intinya untuk itu nggih Pak Aris. Oke, siap. Terima kasih Pak Aris. Mungkin yang lain? Pak Roni. Mbak izin. Wis refleksi tenanan to piye? Saya yakin sudah. Mungkin memang modelnya yang beda-beda mungkin ya Pak. Saya kira ya gambaran tok Pak. Ya gambaran tok toh. Harusnya. Nggih, Pak Roni di sini ada nggih 1.1 di situ. Merefleksikan ini loh Pak Roni. Ya Pak. Kelihatan nggak Pak Roni? Nah di sini nih. Kelihatan nggak Pak Roni? Kelihatan Pak. Nah nanti jenengan buka di sini.
Nggih. 131. Oh, jeruan wisan. Pak Munir, Pak Nur udah, Pak Heri itu sudah, Pak. Ya. Masuk kalah karo sepuh Pak Roni. Ya, Pak. Siap. Ya. Rambane lincah kok. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semua karena waktunya sudah habis dan bahkan sudah lewat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekali. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu tanggal 24 Bapak Ibu. Itu ada 3 JP. JP. Maka monggo dibuat nyantai mawon niku karena materinya juga hanya isu sosial di BJUK. Nanti itu akan ada hubungannya dengan aset kemarin. Jadi yang kita diskusikan itu hanya ya pengalaman-pengalaman yang di lapangan kok. Nggak ada beban harus begini kok. Saya kira itu. Oke. Ceritanya. Ujian terus Pak ini. Aku kan mikir terus sih kalau ujian terus ini. Betul saya mikir teman-teman apa yang sudah kita lakukan dicantumkan gitu mau. Nyantai Bapak. Nyantai, dibuat nyantai. Ya memang kalau anak-anak disuruh literasi terus harus berpikir apa tingkat tinggi ya berarti ya sama. Kita juga harus merasakan. Ujian Bapak Ibu ini kok ujian terus. Sakit mawon jenengan iki. Bapak Ibu, nggih pripun? Ada lagi yang disampaikan? Ini kan intinya enggak Pak. Intinya kan sharing aja tuh Pak. Betul sekali Pak Andre. Sharing bukan ujian, mungkin dari Pak Munir dan teman-teman lain menganggapnya ini seperti kuliah gitu, padahal kan enggak, hanya sharing. Tidak sama sekali. Enggak Bapak. Lebih enak tanya jawab daripada ngisi dia itu mestinya. Boleh. Jadi segala sesuatu yang dirasa kok berat boleh disampaikan di sini Pak Aris. Pak Asis atau teman-teman saya nggak usah ngetik lah Pak Asis, langsung open mic ngobrol-ngobrol. Oh, nggih, nah, gitu loh. Saya suka. Saya itu kurang bagus Pak, kurang pinter Pak. Nek ngetik tulisannya elek ngono Pak Aris. Nek ngetik gradul goleki tombole. Oh, berarti itulah fungsinya belajar. Nah. Oke. Rakulino gerayang-gerayang, Pak. Iya. Nyemek biasanya. Ya sambil belajar nggih Pak Aris. Saya juga belajar. Oke, siap. Nggih, Pak Aris ya, saya juga dan lain-lain saya berharap panjenengan kan juga senior-senior saya dan kami lah. Nanti sesuatu yang kurang pas di sini disampaikan saja nggih Bapak Ibu semua. Oh, kurang begini harusnya begini biar kita forum kita ini lebih hidup dan ada faedah setelah pelaksanaan ngoten nggih. Betul. Nggih. Ada yang disampaikan lagi Bapak Ibu sebelum kita tutup? Cukup Pak. Cukup. Kira-kira untuk doa penutup sinten iki? Pak Aris atau yang lain? Ustadz Aris Pak, nggih Ustadz Aris. Calon haji. Monggo Pak Aris dipimpin doa untuk closing. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, semoga apa yang kita lakukan hari ini, kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat untuk kita juga ke depan. Setelah itu kita berdoa bersama-sama, semoga apa yang kita lakukan benar-benar bermanfaat dan apa ngono kayak jenenge. Barokah, manfaat barokah. Boleh. Ala hadiniyah. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ يا ربنا الحمد كما ينبغي سلطانك اللهم أرنا الحق وأرنا الباطل الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك والسلام على المرسلين Amin ya Rabbal. Terima kasih Pak Aris. Ketinggalan untuk pertemuan berikutnya yang doa nggih Pak Aris ya. Soalnya Pak Aris yang doa, yang amin semangat banget ya tak tinggal. Cocok Pak. Pak Aris dulu. Oke Bapak Ibu, sebelum saya tutup, kita foto bersama. Kita foto bersama untuk laporan nggih.
untuk mimpin gayanya Pak Roni. Pak Roni kita pakai gaya gimana ya? Pak Roni, hari ini kita pakai gaya apa? Pose apa Pak Roni untuk foto? Bebas. Ayo, Praktikan begini Pak Roni. Oke, kita bergaya. Silakan Bapak Ibu bergaya sesuai panjenengan. Kita buat laporan. Kita hitung ya. 1, 2. Pak Erik cek nonton rambut ini. 1, 2, 3, ya. Oke, siap. Saya foto dulu. Kita ulangi sekali, nggih. Nanti nek misalnya kurang beneran. Oke. Wow. Sing seru, gayanya yang seru, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu untuk tahun hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini sangat bermanfaat untuk murid-murid kita dan untuk kita, nggih. Amin. Untuk nggih, terutama nggih. Siap. Oke.